Jazakallah kepada Ustaz Sarif Hidayat. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina wa maulana Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, kaum sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah atas limpahan nikmatnya. Kita sudah melaksanakan ibadah saum, ini hari yang ke-10 ya, atau mungkin ada yang ke-11 ya, ada yang lebih awal. Tidak mengapa, asalkan jangan ya pengen cepat-cepat selesai gitu ya. Minimal puasa itu 29 hari ya, atau 30. Kalau ada yang 28 nggak boleh nanti ya. Nggak apa-apa kalau duluan, tapi tadi hitungan harinya bisa 29 atau 30. Tapi biasanya 29 kebanyakan ya. Baik Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siang ini kita bahas hadis yang kelima. Judulnya adalah menolak kemungkaran dan bid'ah. Ini pembahasan yang sensitif loh. Ya. Mungkin kita lihat di YouTube gitu kan, ada oknum-oknum ustadz ya, yang begitu mudah membid'ahkan. Beda sedikit bid'ah gitu. Dan sebagainya. Hadisnya mereka itu sama hadisnya dalil ini. Bunyinya adalah an ummil mu'minin ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasul sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin li Muslimin man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Yang artinya dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Ini Aisyah ini adalah istri Nabi yang ketiga ya. Ia berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengada-ngada dalam urusan kami ini yang bukan bagian darinya, maka ia tertolak. Ya, amalnya tertolak. Mengada-ngada, ya. Bikin-bikin, buat-buat. Dalam riwayat Muslim, barang siapa yang beramal, tadi kan riwayat itu yang di atas itu mengada-ngada gitu ya, membuat, menciptakan sesuatu yang tidak ada landasannya. Kalau riwayat Muslim mengatakan barang siapa yang beramal, melakukan amal, dia tidak membuat tapi mengikuti saja. Ya, mengikuti orang yang bikin tadi tanpa ada perintahnya dari kami, maka amal itu tertolak. Nah, ini hadis yang ada ini harus kita pahami secara benar dan tepat. Gitu ya. Maka di sini kandungan hadisnya, amalan Islam adalah mengikuti tuntunan, bukan membuat-buat tuntunan. Gitu ya. Jadi terkait dengan sholat, tata caranya sudah jelas. Terkait dengan ibadah haji,
waktunya, tempatnya, tata caranya itu sudah Allah jelaskan. Al-hajju asyhurum ma'lumat. Ibadah haji adalah ibadah yang pelaksanaannya pada bulan-bulan yang sudah dimaklumi atau sudah ditentukan sama Allah. Mulai kapan biasanya jamaah haji itu siap-siap? Biasanya mulai bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, puncaknya adalah pada bulan Dzulhijjah. Ya, mulai tanggal 8, 9, 10, 11 ya. Kalaupun ada yang sampai 12, 13 Dzulhijjah, itu berarti melakukan nafar sani gitu ya. Dia melakukan nafar jumrohnya atau mabitnya agak lama. Ya. Tapi ritual utamanya tanggal 8, 9, 10, 11. Kalaupun ada yang berangkat lebih awal, itu bukan ritual utamanya tapi persiapan-persiapan saja. Ya, biasanya survei tempat misalkan. Apalagi dulu ketika saya masih mahasiswa ya, itu 2 minggu atau sebulan sebelum jamaah haji Indonesia datang, saya sudah sampai di kota Mekah. Ya, ngapain? Siapin semua travelnya, cateringnya, tendanya. Ya, karena kita menjadi petugas haji ketika itu. Jadi sebelum jamaah haji datang kita sudah dapat. Cuman ritual hajinya belum dilaksanakan. Ini ada waktu-waktunya. Sama ibadah saum pun demikian. Ya, utamanya adalah saumu Ramadan. Waktunya jelas gitu ya. Kutiba alaikumusiyam, atau dalam ayat yang ke-8185 Allah sampaikan. Surat yang sama, Al-Baqarah 185 Allah sampaikan, ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Nah, di sini katakan nih Allah Subhanahu wa taala, faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Siapa yang hidup, siapa yang menyaksikan bulan Ramadan ya dalam keadaan dia seorang muslim, berakal sehat, dalam keadaan jasmani yang sehat, falyasum, maka hendaklah dia berpuasa di bulan itu. Jadi pelaksanaan saum Ramadan waktunya hanya ada pada bulan Ramadan. Tata caranya pun mengikuti tuntunan yang ada, gitu ya. Di antaranya apa? Kita mengawali puasa. Kapan sih tanggal 1 Ramadan itu? Ada tuntunannya dari Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kamu ketika kamu melihat hilal awal Ramadan. Ya, hilal itu bulan sabit, bulan muda. Ya, bukan janda muda, bukan. Ya, bulan muda yang ada di awal Ramadan. Ya. Wa aftiru li ru'yatihi, begitu pula selesaikanlah ibadah Ramadan 1 bulan penuh itu ketika kita melihat hilal bulan Syawal gitu. Jadi ini sudah ada ketentuannya gitu ya. Gitu ya. Baik. Jadi sini poin pertama yang saya sampaikan adalah amalan Islam adalah mengikuti tuntunan, bukan membuat-buat tuntunan. Maka tuntunannya siapa? Tuntunannya adalah Nabi kita Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW memiliki tugas untuk menjaga agama ini. Tuntunan Nabi Muhammad SAW itu ada pada dalam Al-Quran dan juga dalam hadis-hadisnya atau sunnah-sunnahnya. Patokannya 2 ini nih. Ya, jadi kembalikan kepada 2 hal ini. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, apa kata Nabi? Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum lan tadillu bihima abada kitaballahi wa sunnati. Telah aku tinggalkan kepada kalian 2 hal, kata Nabi. Jika kalian pegang teguh lan tadillu bihima abada, maka dengan 2 hal ini kalian tidak akan sesat selama-lamanya. 2 hal ini apa? Kitaballahi wa sunnati, kitabnya Allah dan sunnahku. Jadi ini ya. Jadi kalau kita bingung masalah ibadah, kembalikanlah kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau kita nggak mampu untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan baik dan benar, maka pertanyakanlah kepada ahlinya, yaitu para ulama. Begitu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka pertanyakanlah kepada ahli zikir, yaitu para ulama-ulama, in kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahuinya.
Maka bertanya untuk diamalkan itu hukumnya wajib. Ya, menanyakan sesuatu yang tidak kita ketahui, ya, dengan bertanya itu jadi tahu dan dapat mengamalkan dengan baik, itu menjadi kewajiban bertanya. Lain hanya kalau nanya ngetes ustaz itu nggak boleh. Iya, yang ngetes ya Nabi Muhammad itu dites oleh para penentang, dites, pernah dites. Maka Nabi Muhammad nggak menjawabnya, ya, dibiarkan saja. Ya, maka kata Allah, wa'arid anil jahilin, udah itu tinggalin orang-orang bodoh itu. Ya nggak usah berdebat dengan mereka, percuma. Dikasih penjelasan apapun percuma. Ya. Sawaun alaihim, kata Allah kan begitu. Sama saja bagi mereka orang-orang kafir itu. A'andartahu am lam tundirhu la yu'minun. Kamu kasih peringatan ataupun kamu tidak kasih peringatan, sama saja. Fahum la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Maka udah tinggalkan aja orang kayak gitu mah. Nih kalau nanyanya tujuannya adalah untuk mengetes gitu ya. Kan gitu. Tapi kalau nanyanya untuk kita amalkan, apalagi yang kita amalkan ini sesuatu yang wajib hukumnya, maka ulama mengatakan menanyakan hal itu menjadi wajib hukumnya. Baik, Bapak jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kandungan yang berikutnya adalah di sini nih. Ini mulai sensitif ya. Setiap amalan ibadah murni yang tidak ada landasan dalilnya, baik dari Al-Quran atau As-Sunnah, maka amal tersebut tertolak dan disebut bid'ah. Nah, ada yang mendefinisikan bid'ah adalah yang tidak dilakukan Nabi. Salah itu. Itu bid'ah itu. Kenapa? Nabi Muhammad tidak melakukan itu. Salah. Ya. Patokannya bukan hanya yang dilakukan Nabi. Nah, maka di sini nih kita coba lebih mendalami. Amalan manusia itu ada dua bagian. Ada yang terkait ibadah murni, ya, bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan Allah, ya, seperti sholat, puasa, ibadah haji, bahkan menikah pun sama ibadah murni itu. Menikah. Karena kenapa? Tuntunannya jelas. Ya kan? Ketika nikah itu kan rukun nikah ada berapa? Ini yang menikah berkali-kali hafal nih. Ya, rukun nikah kan 5 ya. 5. Pertama ada wali, ya, calon mempelai laki-laki, calon mempelai wanita, 2 nih, ada 2 nih. Yang kedua ada wali nikah bagi si wanita. Yang ketiga adanya saksi. Yang keempat adanya ijab qabul. Wali wajib, saksi wajib, ijab qabul wajib. Kedua mempelai wajib. Ada wali, nggak ada mempelai, siapa yang dinikahin? Kan gitu ya? Ya. Ada mempelai laki-laki, ada mempelai wanita, tapi tidak ada wali buat wanitanya, nggak sah, nggak boleh. Seorang wanita siapapun dia gitu ya, itu tidak boleh menikah kecuali dengan izin walinya. Kecuali walinya itu non muslim misalkan, atau wali sudah meninggal dunia, nanti digantikan dengan wali yang lain, bisa wali hakim. Ya, kalau misalkan bapak kandung sudah meninggal dunia, maka yang menggantikan walinya adalah saudara kandung yang laki-laki ya. Saya nggak menyebutkan saudari, tapi saudara kandung dari si wanita yang akan menikah ini. Kalau saudara kandung nggak ada, semua saudaranya itu ada perempuan semua, maka lanjut ke kakek kandung. Kakek kandung nggak ada, ke saudara kandung dari bapak kandung, paman. Gitu ya, nggak boleh perempuan loh, paman. Nah itu tahapan begitu, nggak boleh langsung ngaku-ngakuin saya walinya, padahal kenal gua kagak, nasab nggak ada hubungan, nggak boleh dalam Islam itu. Nah maka saya katakan menikah secara Islami itu pun adalah ibadah mahdhah, meskipun nanti kelanjutannya ada hal-hal yang terkait dengan interaksi sesama manusia, tetapi akadnya itu adalah ibadah mahdhah. Maka ibadah sepanjang hidup dalam Islam adalah menikah. Ya, kata Nabi kan jelas, man tazawwaja, siapa yang sudah menikah, faqad kamula nisfa dinihi, maka dia sudah memenuhi setengah agamanya. Maka sempurnakan setengahnya lagi.
Yang setengah satu gitu ya. Baik, lanjut sini ya. Ini ya, ini ibadah murni. Tapi ada juga amalan manusia itu apa? Yang terkait dengan muamalah. Muamalah itu apa? Interaksi sosial kita dengan sesama. Tadi kan hubungan apa nih? Ya, dengan Allah, hubungan dengan sesama. Hablum minallah, hablum minanas. Ini dibahas oleh ulama. Maka dalam hal fikih, ilmu fikih, ilmu fikih itu bagi dua umumnya. Aslinya adalah ilmu fikih ibadah, yang kedua adalah fikih muamalah. Meskipun nanti fikih muamalah banyak cabangnya lagi tuh. Ada fikih jual beli gitu ya, ada fikih munakahat pernikahan, ada fikih jinayat nanti terkait dengan pidana dalam Islam bagaimana. Dibahas tuh, itu sebenarnya bagian daripada sub pembahasan daripada fikih muamalah. Nah, kalau fikih ibadah ini banyakkan terkait dengan apa? Ya, apakah ibadah itu sesuai dengan tuntunan Nabi atau tidak? Nah, makanya lanjut kita ya, supaya lebih mendalam lagi. Nah, di sini saya sampaikan juga, ya, ini memberikan penegasan bahwasannya ada amalan-amalan baru yang diterima dalam Islam loh. Ya, artinya apa saya katakan tadi awal ya, tidak semua yang tidak dilakukan Nabi atau tidak ada pada zaman Nabi kita melakukannya itu bid'ah, enggak semua. Contohnya apa? Membukukan Al-Quran. Membukukan Al-Quran itu mulai digagas pada masa khalifahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Meskipun nanti puncaknya adalah ketika masa khalifahnya ya Utsman bin Affan. Tapi digagas awal sudah Abu Bakar Siddiq. Maka ada Al-Quran namanya Rasmu Utsmani. Ya, tulisan, gambarnya, ya, kemudian wakafnya, berhentinya, memulainya itu persis. Maka ada yang namanya Quran pojok ya. Quran pojok itu ciri utamanya adalah apa? Halamannya tetap sama. Kalau ada dua Al-Quran dengan cetakan yang beda, ya, penerbit yang beda, tetapi halamannya sama, gitu ya. Ini adalah Quran pojok. Itu biasa digunakan oleh para hufaz untuk menghafal. Karena kenapa? Halamannya nggak pindah-pindah. Tapi kalau ada cetakan namanya metode Baghdadi, metode Baghdadi itu Quran yang lama tuh, ya, kadang satu kalimat dipisah. Di barisan pertama kalimat masih nyambung, dilanjutkan ke baris yang kedua. Itu Al-Baghdadi itu. Kalau Quran pojok Rasmu Utsmani ini biasanya enggak ya, satu kalimat utuh dalam satu baris, nggak ada yang putus. Ya, satu kata itu nggak putus dia. Sehingga apa? Mudah untuk mengingatnya, dan ini membantu para orang yang akan menghafalkan Al-Quran. Maka kita lihat ya, Ustaz Adi Hidayat paham ya, ayat sekian di pojok kanan atas, gitu kan ya. Itu menggunakan Quran pojok tuh. Ya. Kayak pojok-pojok gitu, bukan warung pojok, bukan. Ya, pojok. Jadi pojok atas, kanan atas, pojok kiri bawah atau kanan bawah, dihafal tuh. Awal ayat pojok atas awalnya begini, penutup satu halaman pojok kirinya ini. Nah, itu dihafal. Ini satu metode. Ya. Nah, itulah yang sekarang kita sebut dengan Rasmu Utsmani. Pada zaman Nabi nggak ada pembukuan Al-Quran. Ya. Maka ketika sahabat Nabi Muhammad SAW, Zaid bin Thabit, seorang penulis kitab, penulis wahyu ya, itu diminta oleh Utsman bin Affan menolak awal itu. Zaman Nabi nggak ada begitu, perintah-perintah begitu. Takut jatuh ke dalam bid'ah gitu. Tapi ternyata apa? Sahabat-sahabat ini sepakat semuanya harus ada. Ya, karena kan perkembangan Islam makin maju ke depan itu. Terjadi ekspansi wilayah yang sangat luas gitu ya, bukan hanya di Jazirah Arab saja, bisa ke Eropa, ke Asia terus ya, melakukan ekspansi yang sangat luas. Maka nggak mungkin hanya dijaga dengan hafalan-hafalan yang ada di hati-hati para hufaz, tapi harus ada bentuk tulisannya, dibukukan dalam satu mushaf. Apalagi dulu ya, pada zaman Nabi saja itu baca Al-Quran itu dialeknya macam-macam tuh. Ya, dialeknya macam-macam. Mungkin kita pernah dengar ini, ada seorang koordinasional nasional ya, Muhammad ZA itu kalau membaca Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad
walam yakul lahu kuf'an ahad. Bukan kufuan tapi kuf'an ahad. Salah atau benar itu? Kata yang nggak tahu salah. Kata yang benar, kata yang ilmunya tahu itu yang benar, itu nggak salah. Itu adalah salah satu daripada qiraah. Qiraah itu kembali kepada apa tadi? Dialek awal yang terjadi pada zaman sahabat, zaman Nabi Muhammad SAW, kemudian dibukukan, dijadikan ilmu qiraah. Pada zaman Nabi ilmu qiraah kagak ada. Ada yang baca wadduha jadi wadduhe. Wadduhe wal laili idza sajema wa da'aka rabbuka ma qala. Kalau imam tarawih baca begitu gimana? Tawain berapa ya? Tahu imamnya gitu. Enggak, ternyata itu memang ada dialek seperti itu. Apalagi makanya ada orang begini, begitu ada Habib Umar, Pak Habib siapa yang dari Yaman itu? Habib Hafiz ya, Umar ya, Habib Umar itu ketika membaca ayat ya, ketika jadi imam ya, saya lihat di netizen itu, bacanya salah, ngaco tuh. Saya bilang dalam hati, lu yang gak ngerti. Itu dialek Yaman begitu emang. Salah nggak salah. Gitu ya. Tapi semuanya tetap kembali kepada ilmu tajwid dan makhraj yang benar gitu ya. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, ketika membukukan Quran ini subhanallah, ini sebuah istihad yang luar biasa dari para sahabat-sahabat nih, karena pada zaman Nabi nggak pernah dilakukan. Menulis kitab tentang ilmu nahwu, coba ilmu faraid tentang pembagian harta warisan, tafsir, ilmu hadis dan lain sebagainya lah. Kalau yang lebih umum lagi ilmu matematika, coba ilmu astronomi, bid'ah dolalah gitu. Pada zaman Nabi nggak ada. Nggak begitu. Ternyata apa? Di sini ada bid'ah tercela dan ada bid'ah terpuji. Gitu loh. Kalau kita kembali kepada makna bahasa, bid'ah itu kan sesuatu yang diada-ada, yang dibuat-buat, yang pada zaman Nabi nggak ada, tapi zaman sekarang ada. Tapi ternyata apa? Kalau kita kembali flashback kepada historinya pada zaman sahabat, ada sesuatu yang tidak dilakukan Nabi, tapi dilakukan oleh para sahabat-sahabatnya. Apakah itu bid'ah? Ternyata tidak. Sesuatu yang terkesan bid'ah, tapi terpuji gitu. Nah, maka di sini bid'ah tercela adalah setiap amalan yang bertentangan dengan tujuan syariat dan tidak memiliki landasan dalil baik dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ini bid'ah dolalah nih, tercela dia. Tetapi ada bid'ah terpuji apa? Perkara baru namun tidak bertentangan dengan tujuan syariat dan memiliki landasan dalil syar'i secara umum. Jadi dalil nggak khusus memang, biasanya itu umum saja. Dalil umum tentang menjaga Al-Quran apa? Al-Hijr ayat 9. Allah katakan apa? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula lah yang akan menjaga Al-Quran. Ulama-ulama mengatakan dari ayat ini memang Allah sudah menjamin Al-Quran akan dijaga, tapi kita pun punya kewajiban menjaganya. Begitu. Masa kita biarkan Allah sendirian sih? Bukankah Allah mengatakan intan surallah yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian. Wa yusabbit aqdamakum, dan Allah akan mengokohkan kaki-kaki kalian. Maka di sini ulama-ulama tuh berusaha bagaimana nih supaya Al-Quran tidak disimpangkan maknanya. Karena zaman sekarang banyak, maaf saja ada tokoh Yahudi, bahkan dia pimpinan ISIS di Syria, namanya kalau nggak salah Abu Bakar Al-Baghdadi. Nggak taunya apa? Dia ini seorang Yahudi tulen. Tapi orang tuh nggak percaya loh. Kenapa? Dia ini hafiz Quran. Padahal keislaman yang ditampakkan kepada manusia itu adalah kebohongan saja. Makanya jangan ikut-ikutan ISIS kalau di Indonesia ISIS mungkin ada ikatan suami sieun istri, ISIS namanya. Ikatan suami sieun
istri. Jadinya setia sama yang tua, nggak mau mendua. Kan gitu ya, ISIS tuh. Ya, nah ini, ya jadi ketika ada amalan yang tidak dilakukan oleh sahabat, apalagi tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, namun secara dalil umumnya itu ada, jangan lantas kita anggap ini bid'ah yang sesat. Ini kaidah nih. Ya, kaidahnya. Tadi kan amalan manusia ada dua macam ya. Ada yang ibadah, ada yang muamalah. Nah, hukum asal ibadah adalah haram kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Ibadah sholat, puasa, zakat, ya apalagi menikah, haji gitu ya. Ini harus ada dalilnya. Kita nggak boleh mengatasnamakan sholat tapi nggak punya dalil. Dilakukan sholat yang sudah ada dalil-dalilnya, gitu ya. Ada sholat fardu yang 5, ada sholat sunnah. Sholat sunnah pun ada yang mutlak, ada yang rawatib, ada yang nafilah. Nah ini ya, ada sholat sunnah rawatib, yaitu apa? Qobliyah, ba'diyah, sebelum atau sesudah sholat fardu. Ada sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak kapan saja dilakukan kecuali pada 3 waktu yang diharamkan, yaitu apa? Ba'da sholat subuh, setelah sholat subuh. Yang kedua ketika matahari ada di atas kepala kita atau istiwa. Yang ketiga adalah sholat sunnah setelah sholat asar, itu nggak boleh. Tapi jumlah rakaatnya bebas. Mau 1000 rakaat silakan, sebanyak-banyaknya silakan. Ini namanya sholat sunnah mutlak, gitu ya. Kemudian ada sholat sunnah nafilah. Nafilah itu ziyadah, tambahan. Di antara apa? Sholat duha. Lagi banyak utang, rajin duha. Ya, lagi mau mudik, rajin duha supaya dapat objekan makin banyak, supaya bisa pulang kampung, gitu ya. Bawa oleh-oleh yang banyak ke kampung. Duha tiap pagi. Ya, sholat tahajud, apalagi sholat tasbih, apalagi ya sholat istisqa, kemudian sholat istikharah, ya sholat apalagi banyak. Ini ada sholat nafilah. Nah, ada puasa, ada yang puasa wajib. Puasa wajib, puasa bulan Ramadan, puasa nazar, puasa bayar kifarat, ya, puasa sunnah. Ya, puasa sunnah misalkan 1 hari dalam setiap bulan di bulan-bulan Islam. Ada puasa Ayyamul Bait tanggal 13, 14, 15, tanggal-tanggal bulan Islam. Ya. Kemudian puasa Senin Kamis. Ya. Ada puasa Nabi Daud. Nah, nggak ada lagi yang namanya puasa puasa mutih, nggak ada itu. Meskipun namanya puasa mutih, puasa pati geni. Ya, puasa peti geni buat apa tuh? Buat ilmu, kedikjayaan. Karena apa? Karena bangga apa? Apa sih bahasanya sih, bahasa Jawa tuh? Ya, pokok kesaktian, ilmu sakti itu ya. Itu nggak boleh. Meskipun bahasanya puasa, nggak boleh. Ya, puasa wisol, puasa nyambung terus, nggak ada batalnya, nggak boleh. Puasa asihan, nah, puasa peret nih, meret. Ya. Karena cinta sama seorang gadis itu ya diperet gadis itu. Gua puasa itu 3 hari loh. Nanti keluar ketok. Nah, itu nggak boleh, bukan puasa namanya itu. Ya, itu nggak ada meskipun membahasakan dengan kata puasa, ya. Baik. Ini hukum asal ibadah. Maka di sini ya, contoh saya kasih gambar sini sholat ya. Sedang sholat, sedang sujud, melakukan ibadah sholat harus berlandaskan kepada dalil syar'i. Nggak boleh asal sholat. Tadi itu tata cara sholatnya ini harus bedakan ya, antara sholat biasa dengan sholat jenazah dengan sholat id. Nah itu tuh, jangan sampai nanti begitu sholat jenazah ada sujudnya, ada rukunya lagi ya. Nah itu ya, insya Allah kita enggak lah, kita suka ngaji ya. Nah ini paksaan sholat harus sesuai dengan sunnah, tuntunan tadi. Nah beda dengan muamalah. Hukum asal muamalah, interaksi sosial adalah boleh Pak. Jadi duduk gaya jalan gitu ya, pakai baju ya, model kacamata apapun ya, pakai frame-nya yang ada warnanya emas, kuning, hitam ya,
lensanya ada yang silinder atau apa, enggak, bebas itu. Ya, itu muamalah semuanya. Ya, hukum asalnya adalah apa? Boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya, gitu. Maka di sini saya contohkan, membuat kalimat afirmasi, misalkan jangan berisik. Ini nggak usah nunggu dalilnya ada nggak usah, bikin aja. Karena kenapa? Ini muamalah loh. Ya, kayak masang ini, misalkan tulisan ini dinding gitu ya, masang AC. Boleh nggak sih musola atau masih pakai AC? Dalilnya ada nggak? Nggak usah ente capek-capek udah. Karena kenapa? Ini babnya muamalah. Jadi ternyata apa? Banyak hal-hal dalam bab muamalah ini yang Allah diamkan. Banyak. Kenapa? Kata Nabi, wa masakata anhu, ya, yang Allah diamkan itu adalah rahmatun lakum. Itu adalah rahmat buat kalian, bentuk kasih sayang kepada kalian, min ghairi nisyanin, bukan karena Allah lupa untuk menentukan hukumnya. Enggak, Allah enggak lupa, tetapi apa? Allah biarkan itu supaya apa? Hidup kita ini lebih luas, fleksibel, enggak saklek, enggak kaku gitu loh. Pakai kopiah begini nih, ya, hitam kopiahnya. Kalau di Mesir ada orang Indonesia pakai kopiah hitam nih, Soekarno gitu. Udah jempolnya udah gini, Soekarno. Kenalnya begitu. Ya. Maka jangan kaget gitu ya. Oh, ini kopiah hitam di Saudi kagak ada yang pakai, berarti bid'ah ya? Enggak. Karena babnya muamalah. Gitu ya. Baik, lanjut ya. Amalan yang tidak dilakukan Rasulullah SAW tidak serta-merta tidak boleh kita lakukan. Contoh adalah salat sunnah wudu. Ya, salat sunnah wudu tidak pernah Rasulullah SAW lakukan, enggak loh. Nabi Muhammad tidak melakukan salat sunnah wudu. Tapi Rasulullah SAW memberikan apresiasi kepada Bilal bin Rabah karena suara langkah terompahnya atau sandalnya itu sudah terdengar di surga. Jadi ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj ya, Nabi Muhammad diizinkan Allah Subhanahu wa taala ketika Mi'raj itu ya masuk ke dalam surga. Ketika masuk ke dalam surga, Nabi Muhammad mendengar langkah-langkah sandalnya Bilal, tek tek jalan itu. Ya, langkahnya tak tak tak. Sandalnya Bilal itu. Nabi Muhammad kenal banget gitu kan. Maka ketika Nabi Muhammad kembali ke Mekah, ditanyakan pada Bilal, apa yang biasa engkau lakukan? Mada tasna, apa yang kau lakukan sih? Kok bisa-bisanya sendal kamu sudah ada di surga? Bukan kayak sendal kita mah kadang sendal kita hilang di musola udah ngamuk. Wah, pokoknya besok nggak ngaji lagi, aku besok. Kapok gua ngaji di situ. Kenapa? Sendal hilang. Saya pernah sendal beli mahal-mahal Pak, baru 2 hari itu pun ngisi kajian, pas pulang hilang, diganti sama DKM. Ya, alhamdulillah bilang gitu ya, ya terima aja gitu kan. Yang penting ada sendal gitu. Oh gitu kan, nggak usah kesel lah. Ya, jangan sampai nanti ya karena kita sendalnya hilang di musola kita nggak sholat lagi sehingga apa? Kita nggak bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kebiasaan Bilal ini apa? Beliau ini, kata Bilal nih, aku tidaklah berwudu kecuali setelahnya aku melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Apakah Nabi melakukannya? Tidak. Maka di sini saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semuanya bahwasannya sunnah Rasul ya di sini ya. Sunnah Rasul itu apa sih? Ada 3 hal yang kita ambil dari Nabi Muhammad SAW adalah segala yang disandarkan kepada Rasul SAW baik berupa ucapannya. Pertama ucapan ya. Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat, ucapan Nabi langsung nih, ucapan. Kemudian yang kedua perbuatan Nabi. Contoh perbuatan Nabi mengatakan dengan lisannya, "Shollu kama ra'aitumuni usolli," salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.
nggak cukup dengan ucapan saja. Maka sahabat-sahabat melihat Nabi Muhammad sholat. Bagaimana sih Nabi Muhammad sholat? Itulah tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Tapi nggak cukup 1 dan 2 ini saja. Nggak cukup ucapan Nabi, nggak cukup perbuatan Nabi. Ada 3. Yang ketiga apa? Ketetapannya Nabi. Ketetapan Nabi biasanya apa? Ya, ciri ketetapan Nabi itu biasa Nabi Muhammad ngasih apresiasi, memuji sahabat itu diantaranya apa? Ya, satu ketika Nabi melewati rumah sahabat. Ternyata apa? Di rumah sahabat itu sedang kumpul-kumpul. Dia sedang kumpul-kumpul tuh. Nabi memandang ke langit, itu pintu langit terbuka, malaikat pada turun menuju tempat itu. Nabi bertanya-tanya, ini ada apaan itu? Pasti kalau malaikat turun berarti kebaikan ya, kan gitu ya. Malaikat turun ke bumi menemui tempat itu pasti kebaikan ya. Ada apa nih? Maka Nabi pun bertanya kepada sahabat-sahabatnya, apa yang kalian lakukan di tempat ini? Ngumpul-ngumpul ngapain? Apa kata sahabat? Kami kumpul di sini tidak lain tidak bukan ya Rasulullah, berzikir kepada Allah. Benar berzikir? Iya. Bukan yang lain, kumpul-kumpul main gaplek atau apa gitu ya. Kalau kita kumpul-kumpul bisa ngobar itu kan ya. Ada Piala Dunia itu kan kumpul-kumpul ya. Atau paling enggak ngopi-ngopi gitu kan. Tapi kalau siang hari bolong jangan dulu nih. Bagi masih puasa nih ya. Ini sahabat-sahabat ditanya sampai Nabi awal nggak yakin gitu loh. Benar kalian melakukan itu, berzikir kepada Allah? Iya. Tidak ada yang lain. Oh, pantas tadi aku melihat dari langit, itu pintu langit terbuka dan ribuan malaikat turun kepada kalian. Subhanallah. Artinya apa? Kumpul-kumpul untuk berzikir kepada Allah itu adalah kebaikan. Tapi ada juga ketetapan Nabi Muhammad yang Nabi diamkan saja. Ya. Ada sahabat makan dog. Dog itu biawak ya. Kadal, kalau bahasa kadal gurun ya. Apa namanya sih biawak yang ada di Arab gitu ya. Jenisnya tuh apa namanya? Kadul. Ya, cuma itu boleh dimakan. Ini terjadi ketika di Tabuk. Di Tabuk itu kan wilayah yang jaraknya sangat jauh dari Madinah. Ketika dari perang Tabuk ya, perbekalan mereka pun banyak yang habis tuh ketika sampai di Tabuk. Nah, ketika itu apa? Ada penduduk Tabuk dari sahabat Nabi yang sedang makan daging dog ini. Nabi Muhammad nanya, kamu makan apa itu? Oh, kami makan ini ya Rasulullah. Dog gitu kan? Oh, makan dog. Kalau kami di Madinah nggak makan itu, kata Nabi. Ngomong gitu aja. Tapi Nabi Muhammad nggak melarangnya, membiarkan sahabat itu makan terus. Ya, maka ya daging dog ini halal gitu loh. Ya, tapi bukan dog yang ada di kita ya, bukan kayak kadal, bukan gitu ya. Maka ulama-ulama itu ada yang berbeda pendapat tentang hukum makan biawak bagaimana gitu kan. Tadi mengkiaskan kepada peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW dengan para sahabatnya di Tabuk tadi, gitu ya. Jadi ada hal-hal. Contoh di sini saya contoh gambar adalah bersalaman setelah sholat ya. Ada yang mengatakan bid'ah ya. Nah, bid'ah itu kalau mewajibkan Pak, harus salaman habis sholat. Dosa kamu itu bid'ah. Tapi kalau kita menggunakan dalil umum, kata Nabi apa? Apabila seorang muslim bertemu dengan saudaranya dan dia bersalaman, maka akan bergugurkan dosa-dosa dari keduanya. Akan hilang kesalahan-kesalahan dari keduanya. Itu adalah dalil umumnya tuh. Berarti boleh-boleh saja kan? Boleh-boleh saja. Jangan katakan bid'ah. Yang bid'ah itu kalau mewajibkan, ayo harus salaman. Kalau nggak salaman dosa itu bid'ah namanya. Ya. Contoh yang lain lagi. Di sini ada yang ketinggalan tadi ya. Contoh yang lain lagi adalah menggunakan tasbih, biji tasbih. Apa perintah Nabi Muhammad terkait dengan tasbih ini? Ya. Nabi Muhammad mencontohkan atau memerintahkan kepada kita berzikir setelah sholat, mengucapkan tasbih 33 kali gitu ya, tahmid 33 kali, kemudian takbir
34 atau 33. Ada dua riwayat ya Pak. Ya, kadang 34, kadang 33. Itu boleh dua-duanya kita amalkan. Ya, kemudian lanjut dengan kalimat takbir yang berikut, la ilaha wahdahu la syarika lah, dan seterusnya. Jadi genap 100. Nah, para sahabat ketika mengamalkan hadis ini, ada yang menghitungnya dengan buas-buas jarinya. Subhanallah, 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 subhanallah. Ya, ada juga yang mengumpulkan batu. Batu 33 dikumpulin Pak. Ada juga yang mengumpulkan biji kurma dengan jumlah bilangan tadi itu. Ya, ngecek tasbih, subhanallah pindahin, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ada juga yang buat simpul diikat-ikat. Ya, biji-biji kurma diikat-ikat tuh. Diikat-ikat supaya bisa dibawa kemana-mana gitu ya. Jadi enak itu. Nah, maka sekarang muncul ada yang berkreasi dalam bentuk tasbih tadi tuh, ya, sabhah gitu ya, namanya sabhah kalau dalam bahasa sabhah, karena digunakan untuk bertasbih. Nah, ada lagi yang lebih maju lagi, pakai alat digital. Ada jam Pak ya. Ya, ada lagi kalau yang dulu tuh kakek saya pakai apa? Klek 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 gitu ya. Subhanallah, klek 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 gitu dan gitu. Nah, jadi gimana ini? Apakah bid'ah atau enggak? Ternyata yang ini pendapat yang menurut saya lebih bijaksana adalah apa? Ini bukan bid'ah karena ini adalah wasilah untuk ibadah. Jangan sampai mengatakan, oh itu ngikutin budayanya orang-orang apa Buddha pakai tasbih. Oh enggak. Enggak, itu ada riwayat sahabat itu. Contoh yang lain misalkan, ya, ada khotib Jumat pakai tongkat. Nah, ini harus tahu sejarah ini. Ya, harus tahu sejarahnya. Kok pakai tongkat sih? Apakah pada zaman Nabi Muhammad pakai tongkat? Iya. Nabi kita Muhammad SAW, kalau nggak salah berapa bulan gitu ya, lupa saya 16 bulan berapa bulan tuh. Ketika khutbah Jumat di kota Madinah, beliau itu belum ada punya podium atau mimbar, tapi ada satu batang pelepah korma, pohon korma itu yang beliau jadikan sandaran. Beliau pegang untuk ketika khutbah, beliau memegang pohon kurma ini. Nah, tiba-tiba ada seorang pengusaha kayu Pak. Ada pengusaha kayu itu menawarkan pada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kalau aku buatkan mimbar untukmu untuk berkhutbah? Nabi Muhammad mengizinkannya, dibuatkan. Ya, ketika dibuatkan mimbar itu jadi, Nabi Muhammad khutbah di atas mimbar. Itu pohon kurma yang biasa dijadikan sandaran oleh Nabi menangis. Coba nangis. Biasanya pegang-pegang sama Nabi, kok ini tinggalin gitu. Akhirnya apa? Nabi Muhammad pun ya memegang pohon kurma itu pun dan sambil berdiri di atas mimbarnya. Nah, makanya kalau ada khotib Jumat yang pakai tongkat, jangan disalahin juga. Oh, bid'ah tuh nggak ada zaman Nabi. Yang salah itu kalau mewajibkan. Pokoknya nggak sah khutbah kalau nggak pakai tongkat. Nah, salah itu. Itu ya. Makanya jangan kaget, oh saya masuk di masjid NU ini kok aneh banget ada tongkatnya di mimbar, apaan tuh? Ah, berarti yang ngomong begitu dia pikniknya belum jauh. Jalan-jalannya Jakarta doang. Gitu ya. Coba jalan-jalan ke kemana-mana, jalan jadi tahu gitu loh. Pikniknya yang luas. Jadi nggak pijit. Ini ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara ini yang dapat saya sampaikan. Jadi ini inti di sini ya. Ya, ini kaidah ini harus kita pahami. Jadi hukum asal ibadah adalah haram kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Gitu ya. Tetapi hukum asal muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang melarangnya. Kayak jual beli lah. Ya, jual beli kan harus ada ijab qabul. Kalau kembali kepada kitab fikih itu, ya, saya beli barang ini dengan harga sekian, saya bayar tunai. Ijab qabul itu kata pembeli, kata si penjual, saya terima harga barang yang kamu beli ini dengan harga sekian, kamu bayar tunai. Ya, tapi ternyata tidak sekaku itu, gitu ya.
Kalau pakai ijab kabul yang kayak begini repot, apalagi mau belanja. Ke Matahari ngantri gitu ya, lama banget bisa dapet. Maka kata ulama-ulama apa? Cukup adanya antarodin illa antakuna tijaratan antarodin, kecuali ya dilakukan akad jual beli dengan saling suka sama suka terkait dengan harganya, spek barangnya ya yang diinginkan sesuai dengan diinginkan, cocok ridho dengan harga itu ya sesuai dengan keinginannya, sudah nggak usah ada ijab kabul lagi, cukup kita lihat bandrolnya saja. Itu kata ulama-ulama fikih ya, seperti itu. Makanya ini ya jamaah rahmat subhanahu wa ta'ala, terkait dengan interaksi sosial itu banyak sekali yang tidak dipatenkan hukumnya, tetapi dikembalikan kepada kebiasaan-kebiasaan yang baik yang berkembang di lingkungan kita masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.